Selamat datang di Beetle Channel, semoga kita bahagia. Jangan lupa subscribe, like, komen dan share agar channel ini semakin berkembang. Terima kasih. Novel jenius luar biasa. Bab 911 Bank Sentral Thailand yang bangga itu yang Feng Yu harapkan. Pemerintah Thailand tidak memiliki cadangan devisa yang cukup, dan mereka masih harus menyimpan sebagian untuk keperluan lain. Jadi, pemerintah Thailand pergi ke pemerintah Singapura untuk mendapatkan pinjaman sebesar 5 miliar dolar Amerika Serikat. Ditambah dengan 5 miliar dolar Amerika Serikat pemerintah Thailand dan 2 miliar dolar Amerika Serikat sebelumnya, mereka telah menggunakan 12 miliar dolar Amerika Serikat untuk menghentikan depresiasi mata uang mereka. Tambahan 5 miliar dolar Amerika Serikat yang tiba-tiba dari pemerintah Singapura membantu nilai tukar bat Thailand meningkat pesat. 2 hari yang lalu, tarifnya adalah 26:3:1, dan akan segera mencapai 26:1. Tiba-tiba ada peningkatan permintaan untuk bat Thailand, tetapi Soros dan anak buahnya tidak memiliki cukup bat untuk dibuang. Soros panik. Kenapa ini terjadi? Mengapa Singapura tiba-tiba terlibat? Thailand adalah mitra dagang penting di Singapura, dan pemerintah kedua negara memiliki hubungan yang baik. Ada alasan penting lainnya. Pemerintah Singapura mengetahui bahwa Soros diam-diam membangun portofolio kontrak berjangka posisi pendek di Singapura. Pemerintah Singapura tahu setelah Soros menyerang Thailand, dia akan mengincar Singapura selanjutnya. Jika Soros hanya menargetkan satu negara pada satu waktu, kami mungkin tidak menang. Tapi dia telah menyerang satu negara dan berkomplot melawan negara lain sekaligus. Pemerintah Singapura dan Thailand ingin memukul Soros dan memberitahu dia bahwa itu berbeda sekarang. Tidak mudah untuk memanipulasi mata uang suatu negara sekarang. Jika Soros gagal menjatuhkan pemerintah Thailand, reputasinya akan terpengaruh, dan tidak ada yang akan mengikuti jejaknya untuk menyerang mata uang negara lain. Thailand dan Singapura ingin menghentikan Soros dan yakin bahwa mereka akan berhasil. Gubernur Bank Sentral Thailand mengadakan konferensi pers. Kami berjuang untuk melindungi bat Thailand, dan kami akan membuat para spekulan mata uang itu membayar. Siapa spekulannya? Semua orang tahu jawabannya. Gubernur Bank Sentral Thailand segera menjadi pahlawan seluruh rakyat Thailand. Dengan 7 miliar dolar Amerika Serikat dari cadangan mereka, dan Singapura 5 miliar dolar Amerika Serikat, bat Thailand akan kembali normal. Pada saat yang sama, pasar saham Thailand juga mulai pulih. Semuanya tampak berkembang, sesuai dengan keinginan pemerintah Thailand. Tapi Feng Yu sangat yakin bahwa Thailand akan kalah dalam perang ini. Pertama, pemerintah Thailand saat ini memiliki cadangan devisa yang tidak mencukupi. Mereka hanya memiliki total sekitar 20 miliar dolar Amerika Serikat, dan Singapura telah ikut campur untuk membantu mereka. Juga, Soros tidak siap. Dia masih memiliki banyak dana yang tidak digunakan dalam perang ini. Alasan lain adalah Feng Yu tidak berpartisipasi. Jika Feng Yu bergabung, pemerintah Thailand harus menggunakan semua cadangan devisa mereka untuk menstabilkan mata uang mereka. Terakhir, Feng Yu mengetahui bahwa pemerintah Thailand tidak memiliki trik lagi. Mereka harus mengeluarkan banyak uang untuk menstabilkan pasar properti mereka juga. Krisis keuangan sedang terjadi, dan pasar saham hampir jatuh. Tapi harga properti Thailand masih naik. Pemerintah Thailand tidak akan membiarkan pasar propertinya ambruk. Begitu pasar properti mereka jatuh, itu akan menjadi pengulangan kejatuhan Jepang. Itulah sebabnya pemerintah Thailand akan melakukan semua yang diperlukan untuk menghentikan pasar sahamnya agar tidak jatuh dan, pada saat yang sama, menstabilkan pasar mata uang dan propertinya. Mereka masih harus menghentikan investor asing untuk menarik investasinya dari Thailand. Jika hanya satu atau dua masalah, pemerintah Thailand bisa menyelesaikannya dengan mudah. Tetapi dengan semua masalah ini terjadi pada saat yang sama, tidak mungkin pemerintah Thailand dapat menanganinya. Juga,
Feng Yu dapat mengatakan bahwa pemerintah Thailand lebih memperhatikan pasar properti mereka daripada depresiasi baht. Itu sebabnya mereka akan menggunakan lebih banyak dana mereka di pasar properti. Saat ini, pemerintah Thailand telah menang, dan baht Thailand terus meningkat. Hanya beberapa hari, dan tarifnya telah pulih menjadi 25,7:1. Seharusnya pulih kembali ke 25:1 besok. Untuk mencapai 25:1, pemerintah Thailand dan Singapura harus menghabiskan semua dana mereka. Ini harus menjadi yang terbaik yang bisa mereka lakukan, dan Feng Yu merasa tarifnya tidak bisa kembali ke 24:1. Soros melihat baht Thailand naik, tetapi dia tidak merasa stres. Soros kalah kali ini. Jika baht Thailand kembali ke 25:1, kerugiannya akan menjadi setidaknya 400 juta dolar Amerika Serikat saat dia membatalkan kontrak masa depannya. Pasar saham juga perlahan pulih, dan indeks saham naik. Pengembaliannya dari saham berjangka semakin berkurang. Memanfaatkan pasar saham dan forex adalah taktik Soros. Jika semuanya berjalan sesuai rencananya, dia akan menghasilkan uang dari keduanya. Tapi sekarang, Soros tidak bisa menjaga kedua pasar dan menderita kerugian dari dumping saham dan mata uang. Dia tidak dapat memulihkan semua kerugiannya dari kontrak berjangka. Pemerintah Thailand telah melakukannya dengan baik kali ini, dan telah membuat Soros menderita kerugian lebih dari 600 juta dolar Amerika Serikat. Soros sangat marah ketika dia ingat Feng Yu mundur setelah mendapat untung. Kemarahan Soros terhadap Feng Yu melebihi pemerintah Thailand dan kepala Bank Sentral Thailand. Pembalasan dari pemerintah Thailand dan Bank Sentral mereka adalah hal yang wajar, dan Soros sudah menduganya. Tapi penarikan tiba-tiba Feng Yu di luar dugaan Soros. Jika bukan karena partisipasi Feng Yu, Soros akan menyiapkan lebih banyak dana untuk berurusan dengan pemerintah Thailand dan mungkin akan menang. Soros tidak akan kehilangan uang jika Feng Yu tidak berpartisipasi. Soros tidak menyangka bahwa dia juga tidak percaya pada Feng Yu. Selama ini, dia telah meminta anak buahnya untuk memantau dana Feng Yu. Kedua belah pihak tidak memiliki kepercayaan satu sama lain. Bagaimana mereka bisa bekerja sama dengan baik? Bos, apa yang harus kita lakukan sekarang? Apakah kita terus meminjam baht untuk melawan, atau? Draken Miller bertanya. Soros telah berdiskusi dengan manajer dananya dan setuju untuk terus menekan baht Thailand saat mentransfer dana dari yang lain. Pada saat yang sama, mereka akan membujuk Feng Yu untuk berpartisipasi dan terus menyebarkan desas-desus. Tapi sekarang, dengan masuknya Singapura, Soros dan anak buahnya tidak bisa melanjutkan. Bunga dari pinjaman baht telah meningkatkan biaya mereka banyak, dan mereka tidak dapat menggunakan pinjaman jangka pendek yang paling nyaman karena itu akan seperti memberikan uang kepada pemerintah Thailand. Soros membuat keputusan yang sulit. Mari berhenti. Batalkan semua kontrak masa depan saham terlebih dahulu untuk menghentikan kerugian dan penarikan sementara. Setelah semua dana kami masuk, kami akan kembali. Keputusan Soros adalah mengakui bahwa dia telah kalah dalam perang ini. Draken Miller ingin memberitahu Soros bahwa kehilangan ini akan berdampak signifikan pada reputasi mereka. Tapi dia tidak tahu bagaimana memberitahu Soros. Jika mereka tidak mengakui kekalahan, kerugian mereka akan meningkat. Gubernur Bank Sentral Thailand kembali dikerumuni wartawan. Baht Thailand telah kembali ke 25:1, dan masih terus naik. Mencapai 25:1 seharusnya tidak menjadi masalah. Dengan bantuan Singapura, mereka menang melawan Soros, dan Soros telah mundur. Saya telah mengatakan bahwa kami akan membuat para spekulan itu kehilangan semua uang mereka. Sekarang, kami telah melakukannya. Tidak ada yang bisa memanipulasi baht Thailand. Tidak ada yang bisa menang perkasa, Thailand. Soros melemparkan remote control ke TV dengan marah. Menabrak. Layar TV LCD mahal retak, dan asap keluar dari sana. Ingin membiarkan saya kehilangan semua uang saya. Baik, mari kita tunggu dan lihat siapa yang akan tertawa terakhir.
Bab 912 Kris Paten. Halo, apakah ini Tuan Feng Yu? Feng Yu penasaran. Tidak banyak orang yang tahu nomor teleponnya di Hong Kong, dan dia tidak memberikan nomor ini. Ini adalah nomor yang tidak dikenal, dan dari aksennya, bahasa Mandarinnya sangat buruk. Berbicara, siapa itu? Saya Paten. Saya ingin bertemu dengan Anda. Kapan nyaman bagi kita untuk bertemu? Hah, sepatu dokter kayu. Kenapa nama ini begitu familiar? Dia terdengar seperti orang asing dengan aksen Kanton yang kuat. Tunggu, nama gubernur Hong Kong adalah Paten. Feng Yu berpikir sejenak. Semua investasinya di Hong Kong adalah legal dan tidak menginjak kaki siapapun. Dia juga tidak melakukan apapun yang merugikan Hong Kong. Apakah gubernur mencari masalah, atau apakah pertemuan ini hal yang baik? Bagaimana kalau besok sore, Kuan Jude di Jalan XXX, kamar pribadi No. 3. Saya akan mentraktir Anda makan siang ala Cina. Baik, saya akan berada di sana pada jam 11.30 pagi. Saya menantikan untuk bertemu dengan Anda. Setelah menutup telepon, Feng Yu menelepon Li Zekai. Kakak Kai, aku ingin menanyakan sesuatu padamu. Apakah kamu tahu Pat? Li Zekai tercengang. Kris Paten, gubernur Hong Kong. Bagaimana bisa dia tidak mengenalnya? Tapi mengapa Feng Yu bertanya tentang dia? Apakah Feng Yu ingin bertemu Paten? Mengapa Feng Yu ingin bertemu dengannya? Hong Kong akan segera diserahkan ke China, dan akan ada gubernur baru. Paten ini akan kembali ke Inggris. Selanjutnya, meskipun gubernur baru Hong Kong akan dipilih, pemerintah China yang mengangkat gubernur. Feng Yu harus tahu tentang ini, kan? Anda berbicara tentang gubernur kita saat ini. Mengapa? Anda ingin mengenalnya? Tidak, dia yang ingin bertemu denganku. Feng Yu memberitahu Li Zekai tentang panggilan telepon Paten. Saudara Feng, apakah Anda memegang paspor Hong Kong? Li Zekai bertanya. Betul sekali. Lebih nyaman bepergian ke luar negeri dengan paspor Hong Kong. Kurasa aku bisa menebak kenapa Paten ingin bertemu denganmu. Dia seharusnya berpikir untuk mengundang Anda mengambil kewarganegaraan Inggris. Kata Li Zekai. Hah, undang saya untuk menjadi orang Inggris. Feng Yu memikirkannya dan merasa itu mungkin. Hanya saja, aset Win and Rain Consulting Firm miliknya bukanlah jumlah yang kecil. Jika dia menjadi orang Inggris, Inggris akan mendapatkan investasi yang besar. Meskipun Feng Yu memegang paspor Hong Kong, dia tidak pernah menganggap dirinya sebagai warga Hong Kong dan tidak pernah berpikir untuk bermigrasi. Terima kasih. Saya pikir dia ingin menemui saya untuk sesuatu yang penting. Meskipun dia saat ini adalah kepala pemerintahan Hong Kong, kekuasaannya terbatas. Anda tidak perlu memperlakukannya seolah-olah dia adalah orang besar. Li Zekai menjawab. Bagi Li Zekai dan keluarga Li, gubernur Hong Kong bukanlah apa-apa. Jika gubernur berselisih dengan keluarga Li, gubernur akan diganti, dan tidak ada yang akan terjadi pada mereka. Oke, Kakak Kai, apakah kamu bebas menemaniku menemuinya besok? Feng Yu belum pernah bertemu pejabat pemerintah Hong Kong sebelumnya dan tidak tahu apa-apa tentang mereka. Akan lebih baik jika Li Zekai ada. Fu Guangzheng telah pergi ke China lagi, dan Fu Guangwei tidak dapat diandalkan. Jadi, Feng Yu hanya bisa mengundang Li Zekai. Tentu, saya juga tidak punya apa-apa untuk besok. Mari kita bertemu untuk makan siang. Pintu kamar pribadi didorong terbuka, dan seorang bule dengan rambut putih masuk. Dia berpakaian santai dan tidak terlihat seperti gubernur, dan lebih mirip seorang lelaki tua dari lingkungan sekitar. Asisten Paten meletakkan tas kerjanya dan meninggalkan ruangan. Feng, aku Paten. Senang bertemu denganmu, dan aku harap kita bisa berteman. Paten memperhatikan Li Zekai sedang duduk di samping Feng Yu. Apa yang dilakukan putra kedua keluarga Li di sini? Paten diangkat menjadi gubernur pada tahun 1992 dan sangat populer di kalangan penduduk Hong Kong.
Tapi Li Zekai mengatakan Paten adalah seorang politisi dan lebih baik dalam bertindak dibandingkan dengan semua gubernur sebelumnya. Gubernur ini anti-China dan diam-diam menyebarkan teori konspirasi tentang daratan China. Dia telah menyetujui beberapa berita yang dilaporkan di TV, yang bias dan fokus pada berita negatif di China. Sejak China dan Inggris menandatangani kesepakatan tentang pengembalian Hong Kong, kedua pemerintah memiliki hubungan yang baik. Tetapi setelah Paten memulai reformasi demokrasi di Hong Kong, hubungan antara China dan Inggris memburuk. Mengapa Hong Kong tidak melakukan reformasi demokrasi ketika berada di bawah kekuasaan Inggris? Mengapa harus diterapkan ketika Hong Kong akan dikembalikan ke China? Inggris ingin melemahkan kendali pemerintah China atas Hong Kong dan secara diam-diam menunjuk sekelompok orang untuk mengambil alih kendali pemerintah Hong Kong. Dengan cara ini, Inggris masih akan memiliki kendali atas Hong Kong. Demokrasi dan mewakili warga Hong Kong semuanya omong kosong. Li Zekai mengatakan perwakilan tambahan di Dewan Hong Kong berasal dari keluarga berpengaruh atau orang-orang yang didukung oleh pemerintah Inggris. Apakah Anda mewakili rakyat? Itulah yang diyakini penduduk Hong Kong. Tentu saja, perwakilan harus melakukan sesuatu untuk memuaskan warga, tetapi itu lebih untuk keuntungan mereka. Li Zekai telah menjelaskan banyak hal kepada Feng Yu tentang pemerintah dan paten Hong Kong. Dia juga menyinggung soal urusan paten. Kesan Feng Yu tentang paten telah menurun setelah apa yang dikatakan Li Zekai. Feng Yu berdiri dan menjabat tangan Paten. Aku sudah lama ingin bertemu. Ten, Feng, panggil saja aku Paten akan melakukannya. Tuan Li Zekai, saya tidak berharap melihat Anda di sini hari ini. Paten menyapa Li Zekai. Saya akan makan siang dengan saudara Feng, dan dia berkata bahwa dia memiliki seorang teman yang bergabung. Saya juga tidak berharap temannya menjadi Anda. Nada bicara Li Zekai santai. Superman Li adalah seseorang yang diterima dengan baik oleh kepala arsitek dan ratu. Ketika ratu bertemu Superman Li, dia telah menyebutkan bahwa jika Superman Li mau, dia akan menjadi gubernur Hong Kong berikutnya, atau dia dapat menunjuk seseorang untuk menjadi gubernur. Itu sebabnya gubernur Hong Kong tidak ada artinya bagi Li Zekai. Paten adalah seorang politikus dan bukan dari keluarga bangsawan manapun. Dia tersenyum pada Li Zekai, mengabaikan nada santainya. Dengan senang hati saya makan bersama Tuan Li dan Tuan Feng. Li Zekai menatap Feng Yu dengan bangga. Apakah Anda mendengar itu? Orang tua ini menempatkan namaku di depan namamu. Ini menunjukkan bahwa Paten tidak memiliki pandangan ke depan. Meskipun Li Zekai bangga, dia tahu asetnya tidak jauh dari Feng Yu. Tetapi sebelum Paten tiba, dia memberitahu Feng Yu bahwa gubernur ini akan lebih menghormatinya daripada Feng Yu. Persis seperti yang dikatakan Li Zekai. Feng Yu menekan tombol di dinding, dan pelayan itu masuk. Feng Yu mengangguk padanya, dan makanan disajikan. Bab 913 Penolakan Feng Yu menyapa Paten dengan banyak hidangan dan terus memintanya untuk mencoba semuanya. Tapi Feng Yu hanya menolak untuk bertanya apa tujuan pertemuan ini. Setelah beberapa saat, Paten tidak tahan. Bahkan ketika Li Zekai ada, dia masih bertanya pada Feng Yu. Ten, Feng, Anda telah menjadi warga negara Hong Kong belum lama ini. Paten meletakkan sumpitnya dan bertanya. Paten curiga Feng Yu sengaja memesan hidangan ini hari ini. Sulit untuk mengambil makanan dengan sumpit hari ini. Dia tahu cara menggunakan sumpit, tetapi dia tidak pandai dalam hal itu dan hampir mempermalukan dirinya sendiri beberapa kali. Betul sekali. Feng Yu sengaja melakukannya. Mengapa? Apakah Anda menyelidiki saya? Feng Yu bertanya dengan nada kesal. Identitas Feng Yu Hong Kong diberikan kepadanya oleh Iron Fist Su, dan Paten seharusnya tidak tahu tentang ini, dan dua paspor yang dipegang Feng Yu. Ten, Feng, jangan salah paham. Saya mengatakan bahwa jika Anda menjadi orang Hong Kong lebih awal, saya akan mengenal Anda lebih awal. Paten menjelaskan. Oh,
Paten menjadi gila karena Feng Yu tidak memainkan permainan sesuai aturan. Bagaimana saya bisa melanjutkan percakapan jika Anda memberi saya satu kata balasan? Tapi Paten tidak punya pilihan. Jika dia bisa mendapatkan sekelompok Taipan untuk mengambil kewarganegaraan Inggris, itu akan baik untuk karir politiknya. Setelah kembalinya Hong Kong, Paten akan melakukan pekerjaan diplomatik pada hubungan Inggris dan HK. Tapi jika dia bisa meningkatkan portofolionya ke China, atau bahkan Asia Tenggara, itu akan lebih baik. Ten, Feng, apa pendapatmu tentang Hong Kong bergabung dengan China? Tanya Paten. Feng Yu mengerutkan kening. Ini adalah kembalinya Hong Kong ke China. Hong Kong selalu menjadi bagian dari China, dan hanya disewakan ke Inggris. Kedua negara telah menyetujui hal ini. Brengsek, orang bodoh ini membuatnya terdengar seperti Hong Kong selalu menjadi bagian dari Inggris. Sialan raja tak tahu malu. Tidak heran dia adalah seorang politisi. Paten memutuskan untuk melewatkan pertanyaan ini untuk menghindari kemarahan Feng Yu. Jika dia membuat Feng Yu marah, akan sulit baginya untuk membujuknya untuk mengambil kewarganegaraan Inggris. Strategi Paten untuk membujuk Taipan lain untuk mengambil kewarganegaraan Inggris adalah berbicara buruk tentang Partai Komunis, dengan membesar-besarkan berita negatif. Feng Yu berasal dari Tiongkok dan telah mengambil kewarganegaraan Hong Kong. Salah satu alasannya mungkin karena Hong Kong lebih berkembang, dan Feng Yu mungkin tidak bahagia di China. Ten, Feng, lingkungan bisnis di China tidak terlalu bagus, kan? Dari apa yang saya tahu, banyak pejabat China yang korup dan memiliki terlalu banyak otoritas. Selain itu, hanya ada satu partai di China, yaitu Partai Komunis, dan tidak ada oposisi. Dengan cara ini, negara mungkin bergerak ke arah yang salah. Paten menggunakan metodenya yang biasa. Setelah Feng Yu setuju dengannya, dia bisa melanjutkan topiknya. Ten, Paten, apakah Anda pernah ke Cina? Saya pikir jarak terjauh Anda pernah berada di Guangzhou, atau banyak Shenzhen atau Guangdong. Pemahaman Anda tentang China masih kurang. Feng Yu menjawab dengan tenang dan kemudian diam. Ini adalah bagian yang paling membuat frustrasi dari sebuah argumen atau ketidaksepakatan. Pihak lain mengatakan apa yang Anda katakan salah tetapi menolak memberitahu Anda bagian mana yang salah. Ten, Feng, meskipun saya belum pernah ke Cina, saya telah mengikuti berita Cina. Hampir setiap hari ada pejabat pemerintah yang ditangkap karena korupsi atau melanggar hukum. Ini menunjukkan karakter para pejabat itu. Paten melanjutkan. Berita macam apa yang kamu tonton? Publikasi internal. Saya akui ada banyak pejabat korup di China, dan banyak dari mereka ditangkap. Tapi itu menunjukkan bahwa partai sedang membersihkan pejabatnya dan menghentikan korupsi. Saya tidak setuju dengan komentar Anda tentang karakter mereka. Pejabat Tiongkok itu jauh lebih baik daripada rakyat jelata di Tiongkok. Di masa lalu, sebagian besar lulusan berpendidikan tinggi telah bergabung dengan layanan pemerintah, dan apa yang dikatakan Feng Yu tidak salah. Menghentikan korupsi. Itu semua palsu. Bagaimana pejabat memutuskan hukuman untuk sesama pejabat mereka? Ini salah, dan pejabat mana yang bisa menjamin bahwa mereka tidak akan melakukan kesalahan? Paten merasa senang karena Feng Yu mulai berinteraksi dengannya tentang topik ini. Dengan cara ini, dia perlahan bisa meyakinkan Feng Yu tentang bahaya setelah kembalinya Hong Kong. Kalau begitu, bolehkah saya bertanya bagaimana Inggris menangani kasus-kasus yang melibatkan PNS mereka? Apakah yang menangani kasusnya, bukan PNS sendiri? Feng Yu bertanya. Anda semua melakukan hal yang sama, namun Anda ingin mengkritik kami. Ini berbeda. Misalnya, ada banyak perwakilan distrik di Komisi Dewan Legislatif Hong Kong. Kami mewakili kepentingan rakyat, Paten menjelaskan. Betulkah? Bagaimana kalau kita bandingkan proporsi pejabat korup dari kedua belah pihak? Saya pikir Inggris memiliki proporsi yang lebih tinggi. PNS mendapatkan gaji tinggi,
tetapi mereka masih korup. Ini menunjukkan bahwa kebijakan Anda telah gagal. Feng Yu mencibir. Ada banyak politisi di Inggris, dan apa yang dilakukan politisi? Bermain dengan politik dan memaksakan kebijakan yang populer di kalangan rakyat untuk mendapatkan dukungan. Setelah itu, mereka akan menemukan cara untuk mendapatkan keuntungan dari kekuatan mereka. Hanya ini saja, para pejabat China jauh lebih baik. Itu karena partai telah menutupi sebagian besar kasus. Apakah Anda mengatakan bahwa Inggris tidak menutup-nutupi? Anda semua memiliki banyak pesta, dan kebijakan Anda selalu berubah. Saya pikir ini adalah lelucon. Saya memegang paspor Hong Kong karena saya membutuhkannya untuk bisnis saya, dan bukan karena saya tidak menyukai China. Orang tuaku masih di Tiongkok. Paten merasa malu dan tidak menyangka akan hal ini. Feng, mari kita bicara tentang lingkungan bisnis. Perekonomian China jauh di belakang Inggris. Hong Kong telah berkembang dengan baik di bawah pemerintahan Inggris dan siapa yang tahu apa yang akan terjadi setelah China mengambil alih. Pikirkan tentang ini. Berapa banyak Taipan yang ada di Cina? Semua bisnis di sana dibatasi oleh pemerintah China dan harus membagi keuntungan mereka dengan pejabat yang korup. Paten mulai berbicara buruk tentang China lagi. Siapa yang memberitahumu tentang ini? Ini semua adalah informasi berumur puluhan tahun. Ada banyak Taipan di China sekarang. Beberapa dari mereka bahkan lebih kaya dari para Taipan Hong Kong. Juga, perkembangan China jauh lebih cepat daripada di Inggris. Hanya pasar China yang sebanding dengan gabungan pasar beberapa negara Eropa. Feng Yu melihat Paten akan mengatakan sesuatu dan dia menyelanya. Paten, saya mengerti apa yang ingin Anda katakan. Anda ingin saya bermigrasi ke Inggris, kan? Maaf, saya tidak tertarik. Setelah mengobrol sebentar, Feng Yu kesal dengan Paten. Jika dia tahu orang ini sangat menjengkelkan, dia tidak akan bertemu dengannya. Paten terkejut. Setelah mengatakan begitu banyak, Feng Yu tidak terpengaruh. Tapi Paten tidak berani marah pada Feng Yu. Meskipun status Feng Yu di Hong Kong tidak tinggi, Li Zekai duduk di sampingnya. Jika keluarga Li marah, dia akan berada dalam masalah. Li Zekai mulai mengobrol dengan Feng Yu, mengabaikan Paten. Paten mencoba bergabung dengan percakapan mereka tetapi tidak memiliki kesempatan. Ketika dia berdiri dan bersiap untuk pergi, Feng Yu dan Li Zekai berhenti mengobrol. Selamat tinggal, Tuan Paten. Ini kerugian Anda untuk tidak menjadi warga negara Inggris. Anda semua akan menyesalinya. Catatan penerjemah, lol, bab lain untuk menyedot BPK. Benci menerjemahkan bab seperti ini. Ini sangat tidak berarti dan tidak ada hubungannya dengan plot. Bab 914 mulai dari Putri, ini adalah solusi yang saya buat untuk kalian semua. Biarkan uang Anda berlipat ganda. Fu Guangzheng berdiri di atas panggung, memberikan pidato. Kerumunan bersorak dan bertepuk tangan. Periode ini, Fu Guangzheng telah menggunakan iklan dan promosi dari mulut ke mulut untuk mempromosikan dana investasinya, dan dananya telah terkumpul beberapa ratus juta HKD. Mayoritas dana berasal dari warga biasa. Anda menginvestasikan beberapa ratus ribu, dan dia menginvestasikan beberapa ratus ribu. Tanpa ada yang memperhatikan, Fu Guangzheng telah mengumpulkan beberapa ratus juta. Tapi dia tidak puas. Di Hong Kong, warga biasa masih punya banyak tabungan. Tengok saja Win and Rain Consulting Firm. Mereka telah mengumpulkan lebih banyak dana dalam beberapa hari. Fu Guangzheng telah bekerja keras untuk meningkatkan jumlah ini, dan Win and Rain Consulting Firm mendapatkan lebih dari dia dengan beberapa iklan. Tetapi Profesor Liang puas dengan hasil ini. Durasinya 1 tahun, dan setelah 1 tahun, dia menjamin dia menggunakan dana itu untuk menghasilkan lebih banyak keuntungan. Setidaknya, pengembaliannya akan lebih baik daripada lembaga keuangan Hong Kong lainnya. Fu Guangzheng dan Profesor Liang berusaha membantu warga biasa.
Adapun mereka yang tidak percaya dan ingin berinvestasi dengan perusahaan lain, mereka tidak bisa berbuat banyak. Kakak Feng, mengapa kamu di sini? Fu Guangzheng turun dari panggung dan melihat Feng Yu duduk di belakang panggung. Feng Yu memiliki ekspresi aneh di wajahnya. Apakah Fu Guangzheng dan anak buahnya menjalankan skema piramida sebelumnya? Dari mana Fu Guangzheng mempelajari pidato motivasi itu? Aku di sini untuk mendengarkan pembicaraanmu. Saya tidak menyadari Anda adalah seorang aktor yang baik. Apakah Anda mengikuti audisi di Shaw Brothers? Berhenti menggodaku. Saya mencoba yang terbaik, tetapi hasilnya tidak sebaik firma konsultan angin dan hujan Anda. Sejujurnya, branding untuk dana investasi masih sangat penting. Jika saya tidak menggunakan perusahaan saya sebagai jaminan, tidak ada yang akan berinvestasi dengan saya. Fu Guangzheng tersenyum. Ini sudah sangat bagus. Selain Anda, siapa lagi yang bisa mengumpulkan dana begitu cepat? Apakah Anda berpikir untuk membantu keluarga Anda meningkatkan status mereka? Atau apakah Anda tertarik untuk menyiapkan dana investasi? Feng Yu penasaran. Apa yang Fu Guangzheng coba lakukan? Apakah dia ingin membantu warga biasa itu untuk menghindari krisis? Sedikit dari keduanya. Saya juga ingin pemerintah Hong Kong memberlakukan tindakan pendinginan di pasar properti. Fu Guangzheng menjawab. Tapi pemerintah saat ini tidak melakukan apa-apa tentang pasar properti. Mungkin mereka mencoba menciptakan kesan palsu tentang ekonomi yang kuat. Pemerintah tahu gelembung properti sedang terjadi, tetapi sebelum gelembung itu pecah, Hong Kong akan kembali ke China. Mereka tidak peduli dengan warga Hong Kong. Feng Yu penasaran. Sejak kapan Fu Guangzheng begitu peduli pada negara? Meskipun Fu Guangzheng bukan seorang pengusaha tercela, dia juga bukan seorang dermawan. Dia jarang memberikan donasi di Hong Kong, apalagi di China. Bahkan jika Hong Kong terjebak dalam krisis keuangan, sebagian besar investasi Fu Guangzheng ada di China. Apa yang perlu dikhawatirkan? Kakak Fu, ada apa denganmu? Setelah Feng Yu menanyakan pertanyaan ini, dia melihat Fu Guangzheng sedang menatap Profesor Liang. Mungkinkah dia melakukan semua ini untuk Profesor Liang? Apakah ini yang Profesor Liang ingin dia lakukan? Tunggu. Fu Guangzheng tidak melihat Profesor Liang dan melihat wanita di sampingnya. Wanita itu tampaknya dekat dengan Profesor Liang dan seharusnya memiliki hubungan keluarga. Fu Guangzheng tertarik pada wanita itu. Berhenti menatapnya. Apa yang salah? Apakah Anda menyukainya? Siapa dia? Kerabat Profesor Liang, Liang Yin. Dia adalah putri Profesor Liang dan baru saja kembali dari luar negeri. Fu Guangzheng menjawab tanpa mengalihkan pandangan darinya. Jika bukan karena Liang Yin, Fu Guangzheng tidak akan berpengaruh banyak. Dia telah memulai dana investasi ini untuk Profesor Liang untuk mencoba merekrutnya pada awalnya. Tetapi setelah bertemu putri Profesor Liang, Fu Guangzheng berubah pikiran. Dia ingin melakukan sesuatu untuk menarik perhatian Liang Yin. Fu Guangzheng tidak mengkhawatirkan bangsa ini. Liang Yinlah yang ingin membantu warga biasa, dan dia melakukan semua ini untuk meningkatkan kasih sayang Liang Yin terhadapnya. Jika dia berhasil membiarkan Liang Yin menyukainya, dia akan lebih bersemangat daripada menghasilkan uang. Liang Yin tidak hanya cantik, tapi dia juga berpendidikan tinggi dan perhatian. Profesor Liang adalah salah satu ekonom terkemuka di sektor keuangan Hong Kong. Dia juga seorang profesor dan sangat terhormat. Banyak generasi kedua yang kaya di Hong Kong adalah murid Profesor Liang. Tidak akan memalukan jika Fu Guangzheng menikah dengan Liang Yin, dan dia masih akan mendapatkan sesuatu. Dia akan dikenal sebagai menantu Profesor Liang, dan akan menerima petunjuk gratis dari Profesor Liang tentang investasi keuangan. Dengan cara ini, Fu Guangzheng dapat bertahan di sektor keuangan dan memiliki peluang lebih tinggi untuk menjadi kepala keluarga Fu berikutnya. Apakah Anda tertarik padanya, atau Anda tertarik padanya karena dia adalah putri Profesor Liang? Biarkan saya memperingatkan Anda.
Profesor Liang adalah guru saya yang terhormat. Jika kamu berpikir untuk mempermainkan perasaannya, lebih baik kamu berhenti sekarang, kata Feng Yu. Aku ingin dia menjadi istriku. Fu Gongzhang memandang Feng Yu. Mata Feng Yu terbuka lebar karena terkejut. Istri. Feng Yu harus mengakui bahwa Liang Yin sangat cantik, tetapi ada banyak gadis cantik di sekitarnya. Setiap pacar Fu Guangzheng juga cantik. Tipe rajin, tipe gerah, tipe cewek sebelah, del. Fu Guangzheng telah mencoba semuanya, dan Liang Yin tidak dianggap istimewa. Apakah karena dia putri Profesor Liang? Feng Yu berpikir sejenak, dan ini mungkin alasannya. Ini juga dianggap sebagai koneksi oleh pernikahan. Di Hong Kong, adalah hal biasa bagi orang kaya untuk memiliki wanita simpanan. Meskipun poligami adalah melanggar hukum, banyak Taipan masih tinggal bersama istri dan gundik mereka. Bahkan ketika Fu Guangzheng menikah, itu tidak berarti dia akan berhenti bermain-main di luar. Feng Yu berani bertaruh bahwa Fu Guangzheng tidak akan berhenti melanjutkan cara lamanya. Saudara Fu, saya berharap Anda sukses. Untuk merekrut ahli pasar keuangan, Fu Guangzheng memulai dengan putrinya. Tidak ada orang lain yang akan melakukan hal seperti itu. Setelah Feng Yu selesai mengatakan ini, Fu Guangzheng mengambil 2 botol air dan berlari ke Liang Yin. Fu Guangzheng dianggap tampan, dan meskipun dia berusia 30-an, dia tidak setua itu. Dengan kekayaan Fu Guangzheng, dia bisa dengan mudah mendapatkan wanita yang diinginkannya. Tapi kali ini, Fu Guangzheng telah bertemu lawannya. Liang Yin tidak menunjukkan minat padanya. Profesor Liang dapat mengatakan bahwa Fu Guangzheng tertarik pada putrinya. Dia telah mendengar tentang Fu Guangzheng sebagai seorang playboy, tetapi setelah berinteraksi dengannya, dia menyadari bahwa Fu Guangzheng tidak seburuk rumor yang beredar. Dia masih bisa menerimanya sebagai menantunya. Tentu saja, putrinya harus menyukainya terlebih dahulu. Dari ekspresi Liang Yin, dia tidak tertarik pada Fu Guangzheng. Feng Yu tersenyum dan menggelengkan kepalanya ketika dia melihat Liang Yin memberikan bahu dingin pada Fu Guangzheng. Revolusi masih berlangsung. Kawan, kamu harus bekerja keras. Feng Yu melihat tanggalnya. Soros harus siap untuk comeback. Bab 915 kembali, kalian semua harus percaya padaku. Pemerintah Thailand hanya memiliki trik ini. Kami pasti akan menang. Soros berbicara dengan beberapa investor utama. Mengapa Anda tidak bisa memulai dari negara lain? Mengapa Anda harus menargetkan Thailand? Seseorang bertanya. Negara-negara lain akan menggunakan strategi yang sama seperti Thailand. Hanya ketika kami menang melawan Thailand, negara-negara lain akan takut pada kami. Kita harus memberitahu mereka bahwa semua trik mereka tidak berguna melawan kita. Soros menjawab dengan tegas. Tapi kami tidak punya cukup dana. Selain itu, kami telah menderita kerugian. Jika kurs baht Thailand kembali ke 24:1, kerugian kami akan lebih tinggi. Tidak, kami menderita beberapa kerugian sekarang, tetapi dibandingkan dengan keuntungan kami di masa depan, kerugian ini bukanlah apa-apa. Thailand mungkin tampak baik-baik saja untuk saat ini, tetapi itu karena kami tidak memiliki dana yang cukup. Tapi saya tahu Anda semua di sini masih memiliki obligasi AS. Jika kita menggunakan obligasi kita, kita dapat dengan mudah mengalahkan pemerintah Thailand. Bagaimana jika kita gagal? Kerugian kita akan meningkat. Kami dapat meningkatkan dana kami, begitu juga pemerintah Thailand. Saya masih berpikir kita harus menggunakan taktik tabrak lari. Kami akan menekan mata uang negara lain dan menarik segera setelah kami mendapat untung. Kita tidak boleh memberi mereka waktu untuk membalas. Kami pasti akan memiliki cukup dana kali ini. Saya masih bisa mendapatkan sejumlah besar dana untuk bergabung dengan kami. Dana ini tidak kurang dari 5 miliar dolar Amerika Serikat, kata Soros. Hedge fund yang mana? Siapa investornya? Feng Yu, pemegang saham ketiga Microsoft dan orang yang membeli Empire State Building.
Dia masih memiliki teman Rusia yang akan bergabung dengan kami. Soros telah merencanakan dan menunggu kesempatan ini selama 3 tahun. Dia harus menang dengan cara apapun. Kemunduran sementara tidak akan menghentikan Soros. Dia tidak akan kalah dan yakin akan menyapu Asia Tenggara. Soros dihentikan pada bulan Maret, dikalahkan pada bulan Mei, dan ini adalah ketiga kalinya. Dia tidak akan gagal lagi. Jika itu masalahnya, kami akan mempercayaimu sekali lagi. Baik, kami akan pergi dan mengumpulkan dana sekarang. Setelah diskusi singkat, beberapa investor memutuskan untuk terus mempercayai Soros. Bagaimanapun, Soros telah membantu mereka menghasilkan keuntungan tinggi di masa lalu. Bos, ada volume tinggi obligasi AS yang dijual di pasar. Volumenya sangat besar. Ralph menelepon untuk memberitahu Feng Yu. Apakah Anda tahu berapa banyak yang dapat mereka kumpulkan dari obligasi? Saya tidak bisa mengetahui angka pastinya, tapi itu lebih dari 2 miliar dolar Amerika Serikat. Ralph sangat bersemangat. 2 miliar dolar Amerika Serikat. Jumlah ini adalah yang diharapkan Feng Yu. Tapi Feng Yu menduga angka sebenarnya mungkin lebih banyak. Jika jumlah uang ini ditambahkan ke pot, dan dengan beberapa miliar Feng Yu, pemerintah Thailand akan kalah, dan Baht Thailand akan jatuh. Baik, saya tahu. Terus pantau mereka dan laporkan kepada saya segera jika terjadi sesuatu. Oh, apakah ada masalah di Microsoft? Tidak ada apa-apa, kecuali Alan yang mengeluh bahwa Anda melewatkan rapat bulanan. Feng Yu sudah terbiasa, dan dia tidak peduli. Selama bukan Bill Gates yang mengeluh tentang dia akan tetap duduk di dewan direksi. Dalam 2 hingga 3 tahun lagi, Lenovo Kingsoft akan siap. Pada saat itu, Feng Yu tidak akan peduli apakah dia salah satu direktur Microsoft. Dia bahkan mungkin menjual semua saham Microsoft-nya. Bagaimana dengan Amazon? Bagaimana perkembangan mereka? Mereka masih berusaha membangun basis pelanggan mereka. Pengunjung situs web mereka dan pendaftaran anggota telah meningkat banyak, tetapi penjualan mereka tidak meningkat. Mereka masih kehilangan uang. Ralph tidak mengerti mengapa bosnya begitu peduli dengan toko buku online ini. Tonton dan pelajari model operasi situs web ini. Ini akan berguna bagi saya di masa depan. Jika tidak ada yang lain, saya akan angkat tangan. Ralph akan melapor ke Feng Yu melalui email setiap hari, dan Feng Yu mengetahui segalanya. Ini adalah investasi jangka panjang, dan dia tidak perlu memantau dengan cermat. Bahkan jika ada sedikit fluktuasi dengan harga saham Microsoft, dia tidak akan keberatan, karena harga saham Microsoft meningkat setiap minggu. Saat Feng Yu menutup telepon, ada telepon masuk. Ini Soros. Saluran telepon saat ini masih belum memiliki panggilan tunggu layanan. Jika Feng Yu menggunakan telepon, panggilan orang lain tidak akan tersambung. George, kenapa kau bebas meneleponku hari ini? Feng Yu bertanya. Feng, apakah danamu sudah siap? Soros bertanya. Hampir. Dana saya akan siap dalam 1 minggu. Mengapa? Apakah Anda akan menyerang Baht Thailand lagi? Iya. Saya telah mengumpulkan sejumlah uang lagi. Jika Anda dapat bergabung dengan kami akan berhasil. Suku bunga jangka pendek sekarang sangat tinggi. Tetapi jika mereka menggunakan suku bunga pinjaman jangka pendek hingga menengah, seperti 1 minggu, 1 bulan, mereka masih dapat menghancurkan pemerintah Thailand dengan kecepatan kilat. Kali ini, mereka akan menggunakan dana yang lebih besar untuk meminjam dan membuang Baht Thailand, dan sebelum pemerintah Thailand dapat bereaksi, Baht Thailand akan terdepresiasi. Bahkan jika pemerintah Thailand dapat bereaksi tepat waktu, mereka hanya dapat menggunakan cadangan mereka untuk menghentikannya. Jika ini terjadi, pemenangnya adalah pihak yang memiliki lebih banyak dana. Kali ini Soros tidak akan membiarkan negara manapun ikut campur. Dia harus menyebarkan beberapa rumor di Singapura dan pasar lain untuk menghentikan mereka membantu Thailand. Setelah Baht Thailand jatuh, akan ada reaksi berantai, dan seluruh Asia Tenggara akan terpengaruh.
Oke, kapan kita mulai? Feng Yu tertawa dan bertanya. Dia tahu Soros tidak akan mentolerir kekalahan. Akhir Juni dan pemenangnya akan ditentukan paling lama 10 hari. Soros sangat percaya diri. Jika dia masih tidak bisa mengalahkan negara kecil seperti Thailand dengan dana yang dia miliki, dia bisa melupakan menyapu seluruh negara di Asia Tenggara, dan dia tidak cocok untuk mengelola Quantum Fund. Baik, kami akan memasuki pasar bersama-sama. Saya pikir kita akan menang kali ini. Feng Yu yakin pemerintah Thailand tidak akan berdaya untuk menghentikan mereka. Pemerintah Thailand seharusnya memiliki cadangan kurang dari 20 miliar USD, dan dana Soros dan Feng Yu hampir dapat menyamai jumlah itu. Masih ada spekulan lain dari lembaga keuangan dan pengusaha yang ikut mengambil keuntungan. Bat Thailand akan anjlok. Setelah menutup telepon, Soros lebih percaya diri. Pemerintah Thailand dan bank sentral mereka senang menyombongkan diri. Kalian semua mengaku menang. Saya masih bisa menerima kerugian itu, dan itu bukan apa-apa bagi saya. Ini hanya kemenangan kecil, dan kalian semua merayakannya. Itu hanya makanan pembuka. Kali ini, saya ingin melihat bagaimana Anda semua akan menghentikan saya. Fang Yu memang hijau G. Dia tua. Siapkan dana kami. Kami akan segera all in. Bersambung, terima kasih telah menyaksikan dan mendukung channel ini.